Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Umurul Askia dengan NIM 1807030003 dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfami dalam mata kuliah Biolaut. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang Ocean Current. Apa sih itu Ocean Current? Ocean Current itu dengan kata lain dinamakan dengan arus air laut. Apa sih arus air laut itu? Arus air laut adalah permukaan air yang bergerak secara horizontal maupun vertikal untuk menuju keseimbangan. Dia kan untuk menuju keseimbangan pasti ada gerakan agar air laut itu stabil yang dihasilkan oleh si arus air laut tersebut. Kemudian aliran air yang bergerak di sepanjang laut dengan jalur tertentu yang mengalir dari satu samudra ke samudra yang lain. Jadi arus air laut itu dia bergerak dari satu samudra ke samudra yang lain. Kemudian arus itu dibagi dua, ada arus hangat sama arus yang dingin. Kalau arus hangat itu air yang bergerak dari inti ekuator atau dari jalur ekuator itu menuju ke kutub. Sedangkan arus yang dingin itu berasal dari dataran tinggi yang menuju ke arah ekuator. Kalau dari arus air laut itu sendiri panjangnya mencapai beribu-ribu kilometer seperti yang ada di samudra. Kita bayangkan aja samudra itu berapa luas dari samudra itu sendiri, berapa ribu kilometer baru disebut dengan samudra. Kemudian apa sih yang menyebabkan arus air laut itu bergerak, yang menyebabkan dia bergerak dengan tinggi maupun lambat itu faktornya adalah salah satunya ada angin. Misalnya ini kalau ada badai misalnya, badai itu kan menimbulkan angin yang sangat kencang sehingga arus air laut itu dia akan bergerak ke sana sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka angin adalah faktor yang termasuk ke dalam terpengaruhnya arus air laut. Kemudian arus air laut dipengaruhi juga oleh pasang surut. Dengan adanya pasang surut, maka arus air laut dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Kemudian adanya gerak rotasi bumi. Kalau dari rotasi bumi itu sendiri pasti akan menyebabkan air laut mengalami arus yang lumayan deras atau arus yang lumayan kencang. Kemudian arus air laut itu dibagi ada dua bidang. Yang pertama itu ada arus permukaan sama arus dalam. Kalau yang permukaan dia kan cuma di permukaan aja, tipis dia. Kalau dari video yang saya tangkap di permukaan itu hanya 10%, sedangkan yang di dalam laut itu mencapai 90% dalam mengendalikan suatu arus air laut. Kemudian di tepi laut arus permukaan digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut. Jadi angin itu hanya dapat menggerakkan itu yang di dasar, karena yang di dalam itu dia agak terlalu ke dalam. Jadi angin itu hanya menepis permukaan si air laut tersebut. Maka yang sangat berpengaruh itu arus yang ada di permukaan air laut. Dan pasang surut itu sendiri juga mempengaruhi si arus permukaan air laut tersebut. Kemudian pada laut terbuka, angin merupakan kekuatan utama dari arus permukaan. Itu kan kalau di laut terbuka, laut bebas namanya, bukan di pantai, di laut terbuka seperti di tengah laut itu kan nggak ada penghalangnya tuh, anginnya itu maka bebas menabrak si air laut tersebut sehingga badai itu sangat
berpengaruh air laut permukaan, khususnya di laut yang terbuka atau di tengah-tengah laut. Kemudian ketika angin tertiup di atas laut terbuka, maka ia akan menarik lapisan air yang paling atas, yang kemudian menarik air yang di bawahnya lagi. Jika Anda mengecilkan layar untuk melihat pola arus di seluruh permukaan bumi, maka pola arus tersebut akan membentuk lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar itu disebut dengan tinggi. Kalau yang bergerak dengan searah jarum jam itu harusnya berada di belahan utara, sedangkan yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam itu berada di belahan selatan. Saat air laut dalam itu bergerak ke permukaan, dia membawa nutrisi untuk organisme seperti mikroorganisme yang merupakan makanan bagi makhluk-makhluk lain atau sebagai rantai makanan yang ada di dalam laut. Kemudian global conveyor belt adalah arus terpanjang di dunia yang mengular mengelilingi dunia. Namun dia bergeraknya hanya beberapa senti setiap detiknya. Berdasarkan dari pembahasan yang sudah saya bahas, dapat kita simpulkan bahwa arus air laut itu adalah pergerakan air secara horizontal maupun vertikal untuk memenuhi suatu keseimbangan. Dan faktor yang mempengaruhi arus air laut tersebut ada 4. Yang pertama ada angin, pasang surut, massa jenis air, dan rotasi bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.